Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurfaisal Rahman, mahasiswi dari Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang IMS atau infeksi menular seksual di kalangan remaja seperti adik-adik sekalian yang rentan terkena infeksi menular seksual. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah mendengar kata IMS atau infeksi menular seksual? Belum, Kak. Baik. Nah, infeksi menular seksual adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri, protozoa, jamur, dan virus yang ditularkan dari satu ke orang lain melalui hubungan seksual dari mulut ke mulut dan anus, di mana orang yang diajak berhubungan sudah terjangkit penyakit IMS atau infeksi menular seksual tersebut. Baik, adapun kelompok yang diwaspadai adalah terhadap IMS itu adalah yang pertama itu bergonta-ganti pasangan dan tidak setia pada pasangannya, dan yang kedua usia 20 sampai 34 tahun pada laki-laki, dan ketiga itu usia 16 sampai 24 tahun pada perempuan karena secara biologis organ reproduksi wanita belum matang. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk membacakan materi selanjutnya. Nah, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda dan gejala dari infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini tidak selalu menunjukkan tanda dan gejala. Ada beberapa orang yang tidak memiliki tanda dan gejala sedikit pun. Nah, adapun tanda-tanda dan gejala dari infeksi menular seksual yaitu, nah, yang pertama itu keluarnya cairan dari vagina, penis, ataupun anus yang tidak seperti biasanya. Kemudian yang kedua itu merasa nyeri, perih saat buang air kecil dan setelah buang air kecil, atau bahkan sering buang air kecil. Kemudian yang ketiga itu adanya luka terbuka atau luka basah di area kemaluan atau mulut. Kemudian yang keempat terdapat seperti jangkar ayam atau kutil di area kemaluan. Nah, yang kelima itu gatal-gatal di sekitar alat kelamin. Yang keenam itu terjadi pembengkakan kelenjar limfa yang terletak di area lipatan paha. Yang ketujuh, jika penderita IMS ini laki-laki, kantung pelitnya itu akan membengkak dan akan terasa nyeri. Nah, apabila pasiennya perempuan, ia akan sering merasakan sakit perut bagian bawah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan haid. Kemudian yang kesembilan, mengeluarkan darah apabila setelah melakukan hubungan seks. Yang terakhir itu, pasien akan merasakan gejala umum ini, yaitu merasa tidak enak badan atau demam. Nah, adik-adik, itulah tadi tanda dan gejala dari infeksi menular seksual. Nah, kemudian cara penularan infeksi menular seksual. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu cara penularan infeksi menular seksual? Tidak. Nah, infeksi menular seksual ini dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain dengan cara hubungan seksual yang tidak terlindungi, baik itu melalui vagina, oral, dan rektal. Nah, kemudian penularan dari ibu ke janin, baik itu dari kehamilan, persalinan, dan nifas, bahkan sampai bayi baru lahir. Kemudian IMS juga ini dapat ditularkan melalui transfusi darah, baik itu suntikan, kemudian baik itu kita terkena cairan tubuh pasien yang mengalami IMS. Baiklah adik-adik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tanda dan gejala dari infeksi menular seksual dan juga cara penularan infeksi menular seksual. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Amanda, biasa dipanggil Desi dan bisa juga dipanggil Manda. Nah, sebelumnya mari kita simak beberapa contoh penyakit infeksi menular seksual yang dapat terinfeksi atau terjadi pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu mari simak pada gambar, yaitu adalah gonore. Nah, dan teman-teman sekalian, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu penyakit gonore? Belum, Kak. Oke, baik, karena masih ada yang belum mengetahui, mari kita simak penjelasannya ya. Nah, gonore itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhea. Nah, gonore ini lebih dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan kencing nanah. Gejala yang timbul saat kita terinfeksi penyakit gonore ini yaitu nyeri pada saat buang air kecil dan kencing yang bercampur dengan nanah serta darah. Lalu selanjutnya, pada wanita, ia akan mengalami nyeri perut bagian bawah, nyeri punggung, serta keputihan yang menyerupai nanah. Nah, gejala yang seperti saya sebutkan tadi itu akan timbul teman-teman ketika
Nah, penyakit raja singa ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Apakah dari teman-teman ada yang pernah mendengar bakteri tersebut? Belum, Kak. Oke. Selanjutnya yaitu gejala yang terjadi ketika kita sudah terkena penyakit ini, yaitu adalah pada awalnya akan mengalami luka yang terbuka pada alat kelamin. Selanjutnya semakin meningkat, yaitu akan terjadi demam, ruam. Nah, seperti pada gambar yang ini ya, demam, ruam, serta sariawan. Nah, semakin lama penyakit ini akan menyebar sampai mengenai atau menyebar pada organ tubuh bagian dalam. Nah, masa inkubasi penyakit sifilis atau raja singa ini yaitu sekitar 10-90 hari atau rata-rata pada 3 minggu atau 21 hari. Nah, selanjutnya adalah infeksi menular seksual yang paling populer di kalangan masyarakat atau remaja, yaitu adalah mungkin sudah teman-teman ketahui HIV/AIDS. Nah, penyebab penyakit AIDS yaitu adalah HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, gejala yang akan timbul saat kita terkena penyakit AIDS ini yaitu adalah demam dan diare yang lebih dari 1 bulan, serta penurunan berat badan yang sangat drastis. Nah, gejala yang muncul ini itu akan muncul setelah 10 tahun setelah kita terinfeksi oleh virus ini. Jadi, pada awal-awal orang-orang tidak akan menimbulkan beberapa gejala yang signifikan. Selanjutnya teman-teman, setelah 10 tahun timbulnya gejala ini, 1 tahun dan sampai 3 tahun selanjutnya, penyakit dari AIDS ini akan menimbulkan kematian bagi orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyakit trichomoniasis. Nah, penyakit trichomoniasis ini yang perlu diketahui yaitu disebabkan oleh Trichomonas vaginali. Nah, gejala yang akan timbul ketika kita terinfeksi penyakit ini adalah munculnya keputihan yang berbusa dan bercampur dengan darah, serta berubah warna hingga kehijau-hijauan sampai berbau busuk. Nah, perlu diperhatikan untuk adik-adik yang perempuan maupun laki-laki jika mengalami keputihan yang berubah warna dan berbau seperti ini, perlu diwaspadai teman-teman. Teman-teman harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyakit MS yaitu candidiasis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur yang dinamakan Candida albicans. Nah, gejala yang timbul ketika kita terinfeksi yaitu keputihan yang bergumpal, terasa gatal, panas di sekitar vagina. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang wanita maupun pria harus dan wajib mengganti pakaian dalam dengan rutin 3-4 kali sehari. Oke teman-teman? Iya, Kak. Oke, mantap sekali. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu adalah kondiloma acuminata atau lebih dikenal dengan kutil kelamin. Nah, teman-teman sekalian yang kita ketahui ya, kutil itu biasa tumbuh di bagian tubuh lainnya. Ternyata kita salah. Ternyata kutil kelamin itu bisa tumbuh di sekitar organ reproduksi atau alat kelamin manusia. Nah, penyebabnya itu adalah kuman papiloma virus. Gejala yang timbul jika kita sudah terkena penyakit ini yaitu adalah adanya benjolan yang menyerupai kembang kol di sekitar alat reproduksi atau alat kelamin kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya bisa kita lihat pada layar yaitu adalah penyakit chlamydia. Penyebab dari penyakit chlamydia ini adalah Chlamydia trachomatis. Gejala yang bisa timbul yaitu adalah keputihan berwarna putih kekuningan serta nyeri pada rongga panggul, nyeri saat kencing pada laki-laki dan keluarnya cairan bening. Selanjutnya adalah nah ini yang terakhir teman-teman, sabar sedikit ya. Yang terakhir ini adalah herpes genitalis. Nah, penyakit herpes ini disebabkan oleh herpes simplex. Nah, gejala yang mudah timbul itu adalah mudah lelah, kurang nafsu makan, adanya vesikel di kulit yang bergerombol, serta
darah, luka, nyeri yang akan menimbulkan sulit berjalan karena rasa nyeri yang ditimbulkan. Baik teman-teman, mungkin sekian yang akan saya jelaskan dari contoh-contoh infeksi menular seksual yang bisa terjadi pada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Baik adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmala Nur, mahasiswi dari Universitas Mega Buana Palopo. Nah, di sini saya akan menunjukkan materi yang telah disampaikan tadi oleh teman saya, di mana materi tentang infeksi penyakit menular seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan ke adik-adik sekalian tentang akibat dan cara pencegahan infeksi menular seksual ini. Nah, adik-adik, apakah pernah mendengar akibat dan cara pencegahan infeksi menular seksual ini? Belum, Kak? Oh, belum ya. Nah, baik, Kakak akan menyampaikan ke adik-adik akibat penyakit infeksi menular seksual terlebih dahulu ya. Nah, akibat infeksi menular seksual ini sangat banyak merugikan pada wanita dan pria, di mana akibat infeksi menular seksual ini pada wanita yaitu yang pertama menyebabkan kemandulan, yang kedua bayi lahir prematur, yang keempat menyebabkan penyakit kanker serviks atau mulut rahim, yang keempat itu bisa menyebabkan nyeri yang menetap di perut di bagian bawah. Nah, adapun akibat infeksi menular seksual pada laki-laki yaitu bisa menyebabkan kemandulan, kedua bisa menyebabkan nyeri yang atau sakit yang dirasakan itu bagian yang tertentu. Kemudian juga bisa menyebabkan kematian pada laki-laki. Nah, selanjutnya itu cara pencegahan infeksi menular seksual. Nah, adik-adik, apakah pernah mendengar itu kata dari ABCDE dalam infeksi menular seksual? Belum, Kak. ABCDE dalam infeksi menular seksual itu artinya absensia, yang dimana itu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, adapun B itu sendiri, be mindful, yang dimana setia pada pasangan. Nah, dengan bagian C itu kondom atau menggunakan alat pengaman, yang dimana metode ini sangat aman digunakan dalam mencegah atau tidak terjadinya infeksi menular seksual. Nah, yang berikutnya itu drugs atau jenis narkoba, di mana kita harus menghindari atau tidak menggunakan narkoba ini atau jenis-jenis obat terlarang. Terutama ya adik-adik itu yang menggunakan jarum suntik. Nah, selanjutnya itu E atau equipment. Nah, equipment ini adalah tidak menggunakan alat yang tidak steril atau tidak menggunakan alat kesehatan yang tidak steril. Nah, selanjutnya itu pencegahan yang bisa dilakukan yaitu melalui penularan darah. Setidaknya kita harus melakukan screening darah donor dan produk darah, di mana sebaiknya di sini sebelum kita mendonorkan darah ataupun kita menerima pendonor, sebaiknya kita melakukan screening atau pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan sampai orang yang mendonorkan darah ke kita itu sebenarnya mengidap penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Nah, untuk selanjutnya itu kita pencegahan infeksi menular seksual dari ibu ke anak. Sebaiknya pada kehamilan atau ibu hamil sebaiknya melakukan atau rutin melakukan pemeriksaan ibu hamil agar supaya bayinya tidak terkena dari penyakit infeksi menular seksual ini. Nah, selanjutnya cara pencegahan infeksi menular seksual selanjutnya itu menjaga kebersihan alat reproduksi atau alat genitalia, karena infeksi menular seksual ini tidak hanya disebabkan oleh karena berhubungan seksual, akan tetapi infeksi menular seksual ini juga disebabkan oleh jamur. Nah, berikutnya memeriksakan diri apabila mengalami ciri-ciri atau gejala infeksi menular seksual ya adik-adik. Nah, selanjutnya juga itu menghindari hubungan seksual apabila sudah di vagina atau alat kelamin pria dan wanita sudah tumbuh atau ciri-ciri pada infeksi menular seksual ini. Nah, berikutnya kan adik-adik ini kan semuanya masih remaja, belum berkeluarga, akan lebih baik jika adik-adik menghindari yang namanya hubungan seksual atau pergaulan bebas, karena awal penyebab dari infeksi menular seksual ini bisa juga dipicu karena adanya pergaulan bebas di lingkungan sekitar kita.
wanita. Jadi bijak adik-adik sekalian, bijaklah dalam bergaul, bijaklah dalam memilih teman bergaul, karena jangan sampai teman-teman adik-adik di sekitar Anda bisa menjerumuskan adik-adik ke hubungan seksual yang dilakukan karena pergaulan bebas tadi. Oleh sebab itu, adik-adik harus memperhatikan dan pintar memilih teman bergaul di lingkungan sekitar, dengan agar adik-adik semua terhindar dari penyakit infeksi menular seksual ini. Jadi bijaklah dalam berteman ya adik-adik. Ya Kak. Baik, sekian dari saya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan ke adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maafkan ya adik-adik. Ya Kak. Terima kasih atas partisipasinya.